Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya Dika. Di video kali ini khusus buat kalian yang hobi fotografi tapi masih menggunakan kamera dengan mode auto. Nah, buat kalian yang pengen belajar menggunakan mode manual, di video kali ini kita bakal bahas bagaimana tutorial dasar menggunakan kamera dengan mode manual. Nah, sebelum lanjut videonya, buat kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan notifikasi dengan cara menekan tombol lonceng. Nah, di video kali ini kita bakal bahas apa sih yang harus kita pelajari ketika kita pertama kali ingin belajar menggunakan kamera dengan mode manual. Sebenarnya kita tentu bisa saja menggunakan banyak fitur di kamera, termasuk dengan mode auto adalah juga fitur bagian dari kamera. Namun sayangnya dengan fitur auto, seorang fotografi itu tidak bisa mengeksplor scene-nya lebih dalam, karena dengan mode auto artinya fotografer harus mengikuti kamera. Nah, sedangkan seharusnya fotografer yang mengatur kamera mengikuti kemauan fotografer. Nah, dengan menggunakan mode manual, kita tentu saja bisa memaksimalkan karya-karya foto kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Yang pertama yang harus kita pelajari adalah memahami fungsi dari segitiga exposure, guys. Yang mana ada 3 unsur dasar yang harus kita seimbangkan untuk mendapatkan cahaya yang pas ketika melakukan pemotretan. Karena sejatinya agar mendapatkan sebuah foto yang bagus, seorang fotografer juga harus peka terhadap cahaya sekitar. Intinya memotret juga melatih meningkatkan kepekaan diri terhadap cahaya sekitar. Dengan pencahayaan yang bagus, kita harus bisa menyeimbangkan 3 unsur dasar atau bisa dibilang dengan triangle exposure dengan baik. Nah, untuk sumber cahaya sebenarnya itu bisa terbagi 2. Yang pertama ada cahaya alami, matahari, atau bisa cahaya buatan yang biasanya dihasilkan oleh benda seperti bohlam ataupun lighting atau lampu studio. Terima kasih hujan. Untuk mendapatkan keseimbangan cahaya, yang perlu kita lakukan adalah menyeimbangkan settingan segitiga exposure tersebut, yaitu yang pertama adalah shutter speed. Shutter speed biasanya ditunjukkan dengan angka 1/sekian. Karena saya adalah user Nikon, maka saya akan contohkan tutorialnya menggunakan kamera Nikon milik saya saja. Pada kamera Nikon, tombol shutter speed berada pada bagian ini. Kita bisa menambahkan dan mengurangi shutter speed dengan cara memutar roda putar ke kiri atau ke kanan. Fungsi dari shutter speed adalah kecepatan sebuah kamera bisa menangkap objek yang difoto. Hitungannya adalah semakin tinggi angka dari shutter speed, maka semakin cepat sebuah kamera menangkap objek yang difoto. Namun dengan shutter speed yang tinggi, maka akan sedikit cahaya yang masuk. Untuk pengaplikasiannya adalah seperti orang memotret pacuan kuda, lomba lari, ataupun memotret burung yang sedang terbang. Selanjutnya, jika kita merendahkan shutter speed, maka kamera akan semakin lambat menangkap objek yang kita foto. Namun dengan shutter speed yang lambat akan memperbanyak cahaya yang masuk ke dalam kamera. Dengan settingan speed yang rendah, kita tidak bisa memotret objek yang bergerak cepat karena akan menimbulkan motion blur pada objek yang kita foto. Biasanya teknik foto dengan speed yang rendah bisa digunakan untuk memotret bintang pada malam hari, dengan syarat itu kita harus tetap menjaga kestabilan kamera, atau juga bisa dengan memotret menggunakan tripod. Kesimpulannya adalah dengan menambahkan shutter speed kita bisa menangkap objek yang bergerak cepat, namun cahaya yang masuk ke kamera semakin sedikit. Artinya kondisi ini bisa kita aplikasikan di kondisi yang cahaya cukup, dan begitu sebaliknya. Dengan merendahkan shutter speed maka akan semakin banyak cahaya yang masuk ke kamera. Namun kita harus menjaga kamera agar tetap stabil dari goyangan sehingga objek yang kita foto tidak motion blur. Yang kedua adalah diafragma atau bukaan pada lensa, atau bisa juga dibilang dengan f-stop. Untuk kamera Nikon, settingan diafragma biasanya digunakan dengan menekan tombol exposure lalu ditahan dan menggeser roda shutter speed ke kiri dan ke kanan, maka akan merubah settingan pada diafragma. Untuk diafragma biasanya menggunakan simbol dengan huruf F per 1,2, 1,4 atau 1,6 ataupun seterusnya.
Nah, fungsi dari diafragma adalah sebagai penentu depth of field pada objek atau bisa disebut ruang fokus pada objek. Jika kita memperkecil angka pada settingan diafragma, sebenarnya kita memperbesar bukaan pada lensa, sehingga hal ini bisa membuat cahaya yang masuk lebih banyak. Semakin besar bukaan pada lensa, maka ruang fokus pada objek akan semakin sempit, sehingga membuat foto hanya fokus di objeknya saja. Jika kita memperbesar angka pada settingan kamera, maka kita akan memperkecil bukaan pada lensa, sehingga cahaya yang masuk ke dalam sensor kamera akan sedikit. Semakin kecil bukaan pada lensa, maka ruang fokus pada kamera akan semakin lebar, sehingga tidak hanya membuat objek yang mendapatkan fokus, benda yang ada di sekitar foto juga akan menjadi fokus. Berikut adalah contoh hasil foto dari bukaan terbesar sampai terkecil. Nah, inti dari diafragma adalah untuk mengatur ruang fokus pada objek yang kita foto. Semakin besar bukaan pada lensa, maka ruang fokus pada objek akan semakin sedikit. Semakin kita memperkecil bukaan pada lensa, maka ruang fokus yang ada pada objek akan semakin lebar. Nah, dampak dari memperbesar atau memperkecil bukaan adalah logikanya ketika kita setting lensa dengan bukaan besar, otomatis cahaya akan banyak masuk. Dan apabila sebaliknya kita memperkecil bukaan pada lensa, otomatis cahaya yang masuk jadi lebih sedikit. Oke, yang terakhir kita bakal lanjut membahas mengenai ISO. Pada kamera Nikon, ISO bisa disetting menggunakan tombol menu dan kita bisa pergi ke pilihan settingan ISO dan memilih sesuai dengan keinginan kita sendiri. Atau cara yang kedua, kita bisa menggunakan tombol custom yang ada di bawah tombol flash yang berada di sisi kiri kamera. Setelah kita menjadikan tombol custom ini sebagai tombol ISO, kita bisa menggunakannya dengan menekan dan menahan lalu memutar roda putar ke kiri dan ke kanan. Untuk pengertiannya, ISO adalah sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Semakin kecil ISO, maka sensitivitas ISO menjadi kurang. Namun dengan ISO yang rendah, kita bisa membuat foto lebih clean dan bebas noise. Biasanya foto yang clean bisa kita dapat dari rentan ISO 100 sampai dengan 500. Nah, jika kita menambahkan angka pada ISO, maka sensor akan lebih sensitif terhadap cahaya. Namun sayangnya dengan menambahkan ISO pada kamera, maka akan mempengaruhi noise pada foto kita, sehingga foto yang kita hasilkan akan terlihat bintik-bintik. Sebenarnya bisa diatasi dengan aplikasi editing, namun tetap saja mengurangi ketajaman pada foto kita. Kondisi normal pada kamera entry level, biasanya saya memaksimalkan ISO hanya sampai dengan 800 saja. Jika lebih dari 800, biasanya noise-nya akan terlihat semakin tebal. Nah, itu guys yang perlu kita pelajari dari tahap awal menggunakan kamera dengan mode manual. Saya akan memperlihatkan bagaimana pengaplikasiannya pada pekerjaan saya. Karena saya seorang fotografer wedding, maka saya akan tampilkan contoh-contoh foto wedding dengan memprioritaskan shutter speed, diafragma sebagai prioritas, ataupun ISO menjadi prioritas. Ini adalah foto dengan memprioritaskan shutter speed. Pada acara berarak di adat Minang atau Melayu, kita harus menangkap objek secara cepat, sehingga kita harus memprioritaskan shutter speed di angka yang tinggi agar objek yang kita foto tidak motion blur. Ketika saya menggunakan shutter speed yang rendah, maka akan menyebabkan motion blur seperti ini. Nah, untuk contoh foto dengan diafragma bukaan besar, kali ini saya gunakan untuk memotret cincin pernikahan atau buku nikah seperti ini. Dengan settingan ruang fokus yang sempit, membuat mata pasti tertuju ke objek yang kita foto. Kita juga bisa gunakan untuk pose pengantin seperti ini. Di foto ini membuat mata sudah pasti fokus pada pengantinnya. Nah, untuk settingan bukaan sempit, biasanya saya menggunakan atau mengaplikasikan settingan ini untuk meliput foto tamu bersama pengantin di atas pelaminan, atau mengambil dekor secara keseluruhan agar dengan settingan ruang fokus yang lebar sehingga membuat seluruh tamu yang ada di foto menjadi fokus. Jika kita menggunakan settingan dengan bukaan besar, bisa jadi tamu-tamu yang ada di kiri dan kanan ujung itu bisa
jadi blur karena tidak mendapatkan ruang fokus dengan settingan bukaan yang besar. Nah, untuk ISO sebenarnya saya sudah pasti menggunakan sebisa mungkin menggunakan settingan ISO yang paling kecil, karena dengan semakin kecilnya ISO maka akan membuat foto kita semakin clean. Namun semuanya kembali lagi sih kepada teman-teman, seleranya fotonya seperti apa. Sebenarnya di saat sekarang juga lagi tren foto dengan noise yang tinggi juga. Untuk contoh foto dengan memprioritaskan ISO, mungkin cukup dengan foto yang ada di penjelasan ISO tadi. Oke guys, sekian video tutorial dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Jika kalian butuh sharing mengenai fotografi ataupun tutorial mengenai fotografi, bisa tinggalkan di komen. Semoga video kali ini bermanfaat, dan jangan lupa jika dirasa video kali ini bisa membantu kalian dalam belajar fotografi, silahkan share videonya ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalam.